Kita akan berbicara mengenai bagaimana membaca mempengaruhi imajinasi. Manusia, banyak warna, beragam dinamika. Nama saya Muhammad Farid dan saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Humaniora Presiden University, tepatnya di program studi Hubungan Internasional atau International Relations. Saya berasal dari suatu keluarga yang latar belakangnya kebanyakan adalah guru ya. Jadi ibu saya sendiri adalah seorang guru dan kemudian bapak saya ketika tahun 60-an, 70-an, 80-an itu bapak saya berdagang barang antik ketika itu ya, barang antik dari ya, Cina ya, dari Hong Kong dan sebagainya. Nah, kemudian bapak saya sendiri sebetulnya di keluarganya, artinya di background keluarganya itu ada yang guru, kemudian juga ada yang jadi pamong praja itu. Jadi sebetulnya minat saya untuk membaca, sebetulnya saya percaya ada yang namanya DNA untuk belajar itu ya. Jadi saya percaya bahwa DNA belajar itu adalah dari orang tua saya gitu. Dan kemudian juga bapak saya cukup mempunyai minat tentang ilmu-ilmu sosial dan juga tentang seni. Dan kemudian bapak saya melihat bahwa saya sebetulnya mempunyai suatu hobi seperti menggambar ya. Dan dari situ bapak saya kemudian berpikir bahwa anak saya ini mempunyai suatu kecenderungan untuk merangkai imajinasi. Dan kemudian bapak saya ketika itu mulai membelikan saya komik-komik dan kemudian juga membelikan kertas untuk menggambar. Dan kemudian dari membaca komik atau melihat majalah anak-anak itulah kemudian timbul suatu minat saya untuk membaca. Dan kemudian dari membaca komik dan majalah anak kecil itu kemudian saya melangkah mulai ke membaca majalah-majalah. Dan tentu saja ketika itu bapak saya tidak membelikan majalah yang baru, tapi lebih banyak membeli majalah-majalah bekas. Walaupun di rumah kami ketika itu berlangganan surat kabar, tapi kemudian banyak majalah yang bapak saya belikan secara bekas itu. Saya akan menceritakan bagaimana pengaruh sebuah bahan bacaan itu mempengaruhi daya imajinasi atau kekuatan daya imajinasi. Dan secara kebetulan saya justru banyak mendapatkan kemampuan atau mendapatkan kemampuan untuk menstimulasi imajinasi itu justru dari bahan bacaan dan lebih banyak dari majalah-majalah yang bekas ya, artinya majalah yang tidak tepat pada tanggalnya ya. Jadi misalnya majalah itu terbit bulan Mei, kemudian saya baru beli atau bapak saya baru beli bulan Juli. Nah, kemudian itulah yang jadi konsumsi bacaan saya, dan karena saya banyak membaca akhirnya kemudian mempengaruhi kemampuan saya untuk berimajinasi. Baik, tentu saja kesenangan saya untuk membaca tidak dimulai secara tiba-tiba. Artinya kemudian saya langsung membaca, tidak. Tapi kemudian tentu dimulai dengan majalah anak-anak ya. Jadi kebetulan dulu orang tua saya membelikan majalah Bobo yang masih saya simpan sampai sekarang. Ini terbitan tahun 81 ya. Tahun 81 saya belum bisa baca tentunya. Tapi tentu saya senang lihat gambar-gambarnya awalnya. Jadi saya suka melihat gambar-gambar ya. Kemudian di sini ada cerita yang legendaris yaitu Denny manusia ikan ya. Kemudian setelah saya mulai TK atau SD, kemudian saya dibelikan komik Tintin ini. Ini sekitar tahun 82 83 saya mulai baca Tintin ya. Dan tentu saja lagi-lagi kesukaan saya akan baca dimulai dengan baca komik, tidak langsung membaca majalah. Ada satu momen di mana ketika saya beralih menjadi suka majalah, artinya saya tetap suka baca komik dan baca buku cerita, tetapi kemudian saya tergugah untuk membaca majalah. Dan itu dimulai dari satu momen yang namanya momen Piala Dunia tahun 86. Ketika itu usia saya adalah 9 tahun. Nah, mengapa ketika itu momen Piala Dunia begitu berbeda? Jadi kalau kita bayangkan tahun 86 ketika itu masih hanya ada satu stasiun televisi
yaitu TVRI. Dan TVRI sendiri ketika itu memulai siaran biasanya itu jam 16.30 atau jam setengah 5 sore. Tapi karena ada Piala Dunia, maka mereka mulai siaran kira-kira sekitar jam 3 atau jam setengah 3 sore untuk menampilkan cuplikan-cuplikan pertandingan Piala Dunia. Dan ketika itu again ya, stasiun TV masih ada satu, yaitu TVRI. Dan ketika itu orang mulai memperbincangkan Piala Dunia. Dan kemudian ketika itu saya mulai benar-benar terekspos dengan pemain-pemain seperti Maradona, ya, kemudian pemain dari Jerman, Rummenigge dan sebagainya. Dan sebetulnya ketertarikan saya pada Piala Dunia justru menjadi gong bagi saya untuk suka membaca majalah. Dan itu karena bapak saya membelikan satu majalah, ya, majalah Jakarta edisi tahun 86, yaitu Mei tahun 86, yaitu edisi khusus Piala Dunia. Tetapi sekali lagi saya ulangi, ini majalah bekas, artinya majalah ini terbit tahun 86, bulan Mei 86, tapi bapak saya baru membelikan majalah ini bulan Juli, jadi ini majalah bekas gitu. Nah, apa uniknya majalah ini? Karena majalah ini memuat informasi Piala Dunia dari tahun 30 sampai tahun 82. Jadi ketika itu Anda bayangkan, ketika itu belum ada Wikipedia dan sebagainya. Jadi ini semacam buku pintar, ya, yang memuat berbagai informasi Piala Dunia dari tahun 30 sampai tahun 86. Nah, inilah kemudian menjadi jendela saya kemudian untuk mengetahui berbagai hal yang terjadi di luar negeri dan kemudian terjadi pada masa lampau. Ketika itu usia saya 9 tahun dan saya benar-benar excited dengan membaca majalah ini. Jadi Anda lihat sekarang majalahnya sudah rusak, ya. Karena memang saya baca terus. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya makan siang, kemudian saya membaca majalah ini gitu. Dan ini benar-benar menjadi sumber pengetahuan saya tentang dunia luar ketika itu. Kemudian saya beri contoh, ya. Misalnya di sini ada rekaman pertandingan tahun 1934, ya. Jadi di sini disebutkan Piala Dunia di Italia dan ada 32 negara yang mengikuti, ya. Dan salah satu negaranya ketika itu membuat saya benar-benar berpikir ini negara apa dan di mana. Negaranya adalah negara Lituania itu. Saya tidak tahu ketika itu negara Lituania ada di mana dan sekali lagi ketika itu tentu saja tidak ada Wikipedia, jadi saya benar-benar tidak tahu Lituania itu negara di mana. Kemudian saya coba untuk untuk membaca atlas, ya, peta, dan saya tidak melihat Lituania ada di mana. Kemudian saya coba melihat bendera-bendera di dunia, saya tidak menemukan bendera Lituania. Akhirnya pertanyaan saya benar-benar terjawab pada tahun 1991 atau 5 tahun setelah saya membaca majalah ini. Yaitu ketika itu terjadi yang namanya negara Uni Soviet bubar dan kemudian salah satu bagian dari Uni Soviet yaitu Lituania memerdekakan diri. Baru belakangan saya tahu bahwa pada tahun 34 Lituania masih negara dan kemudian setelah itu kemudian dicaplok oleh Uni Soviet. Dan kemudian ada satu bagian lagi yang membuat saya berkhayal, berimajinasi itu, ya. Yaitu kejadian tahun 74. Ya, jadi saya bayangkan, saya bacakan, ya. Oke, kalimatnya seperti ini. Chili bisa masuk putaran final dengan unik. Terpilih menghadapi Uni Soviet, pemenang grup 9 zona Eropa, Chile berhasil seri 0-0 di Moskwa. Tetapi, tahun 1973, junta militer pimpinan Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan dan membunuh Presiden Allende. Pemerintah Uni Soviet yang tak mau mengakui rejim baru itu melarang tim sepak bolanya datang ke Santiago untuk bertanding ulang. Di stadion yang beberapa minggu sebelumnya dipakai untuk membantai para penentang rejim militer itu, pada jadwal yang ditetapkan, tim Chile menyelenggarakan pertandingan, tetapi mereka hanya sendirian. Begitu peluit berbunyi, anak-anak Chile itu menyerbu gawang lawang yang kosong. Gol untuk Chile. Dan Chile lolos ke Jerman Barat. Jadi ketika itu saya berimajinasi seperti apa pertandingannya. Jadi dikatakan di sini bahwa pada pertandingan itu tim Chile hanya bertanding melawan gawang yang kosong. Saya membayangkan seperti apa gawang yang kosong.
Dan tentu saja ketika itu tidak ada YouTube atau rekaman video yang bisa saya tonton. Dan kemudian saya baru bisa melihat video pertandingan ini tahun 2020 di YouTube. Jadi selama puluhan tahun saya berimajinasi seperti apa pertandingan melawan gawang yang kosong. Nah, disinilah saya katakan tadi bahwa suatu media cetak ya atau majalah itu atau buku itu bisa benar-benar mempengaruhi daya imajinasi kita. Tentu berbeda dengan media audiovisual ya, di mana ketika Anda melihat suatu video, Anda sudah tidak perlu membayangkan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan apa yang terjadi. Tetapi ketika Anda membaca deskripsi, maka Anda mulai berpikir seperti apa kejadiannya. Nah, inilah saya katakan bahwa dengan banyak membaca, sebetulnya kita berlatih untuk melatih imajinasi kita. Dan seperti kata ilmuwan Albert Einstein, bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Dan lagi-lagi, bapak saya punya andil besar untuk menstimulir minat saya untuk membaca. Kemudian bapak saya melihat bahwa ternyata saya mempunyai minat baca yang sangat antusias ya, dan mulailah bapak saya membelikan banyak majalah-majalah bekas ya, dan tidak hanya majalah bekas berbahasa Indonesia tapi juga bahasa asing yang saya tidak mengerti, misalnya bahasa Prancis dan bahasa Inggris ya. Tapi minimal dengan melihat majalah-majalah itu, paling tidak saya mempunyai pengetahuan terhadap tokoh-tokoh di dunia luar. Misalnya ini ada majalah Prancis ini ya, majalah Paris Match, itu majalah Prancis ya. Tentu saja pada saat itu saya tidak mengerti dan saya tidak bisa berbahasa Prancis. Tapi paling tidak saya mendapatkan pengetahuan mengenai wajah dan juga nama tokoh-tokoh yang ada di luar negeri. Misalnya seperti Leonid Brezhnev ini ya, adalah pemimpin Uni Soviet pada masa itu. Dan saya walaupun saya tidak mengerti bahasa Prancis, tapi paling tidak saya tahu bahwa ada pemimpin Uni Soviet namanya Leonid Brezhnev. Dan kemudian misalnya bapak saya memberikan majalah Editor. Ini adalah majalah berita yang cukup terkenal pada masa itu sekitar tahun 90 ya. Ini adalah majalah Editor terbitan 3 Maret tahun 1990. Tapi tentu saya mendapatkannya bekas, artinya saya mendapatkan yang mungkin sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Nah, ketika itu misalnya saya sudah mulai tahu ada tokoh yang namanya Donald Trump di sini, ya. Saya mulai tahu ada tokoh namanya Donald Trump, tapi tentu saya Trump sebagai seorang pengusaha. Jadi kemudian sedari dini saya sudah tahu ada tokoh namanya Donald Trump. Ya. Jika saya bandingkan literasi, tentu saja mungkin tidak adil jika saya membandingkan masa lalu dengan masa kini. Tentu sangat tidak adil. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa di masa lalu, dengan keterbatasan informasi yang ada, saya merasa saya mendapatkan kemewahan untuk mendapatkan sumber informasi. Akan tapi jika saya lihat pada masa kini, saya rasa tidak ada yang mewah dengan sumber informasi. Karena pada masa itu kita hanya akan bisa mendapatkan informasi dari majalah-majalah tertentu atau buku-buku tertentu, dan tidak banyak orang yang bisa mengakses majalah atau terdorong untuk mengakses sumber-sumber informasi itu. Tetapi sekarang sumber informasi begitu banyak, tersedia dimanapun, terutama di internet, ya. Dan kemudian informasi itu tidak hanya bersifat tulisan, tetapi juga bahkan gambar dan bahkan video. Tentu saja ini adalah satu kesempatan besar bagi publik untuk bisa mengakses informasi. Akan tapi anehnya saya melihat ada satu keanehan bahwa di masa ketika informasi atau sumber informasi begitu melimpah dan tidak lagi mewah seperti pada masa tahun 80-an, saya melihat bahwa justru minat publik terutama di Indonesia untuk mencari informasi sangat rendah. Ini yang saya sangat sayangkan dan saya prihatinkan, bahwa kemudian sekali lagi di tengah melimpahnya sumber informasi, justru
publik sekarang saya melihat, mohon dikoreksi kalau saya salah, saya melihat bahwa justru minat orang untuk menggali informasi atau untuk memverifikasi informasi semakin kecil. Dan saya juga melihat bahwa dengan kecenderungan orang untuk melihat video, menurut saya itu akan sedikit memandukan daya imajinasi. Karena orang tidak lagi mencoba untuk mereka-reka atau membayangkan suatu situasi atau kejadian. Tapi orang hanya tinggal melihat video, maka orang bisa melihat apa yang terjadi. Ini yang saya katakan pentingnya untuk mempunyai suatu daya imajinasi. Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa ilmuwan Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah, membaca sekali lagi akan menstimulasi imajinasi yang jauh lebih tinggi daripada kita melihat video. Dan akhirnya kemampuan untuk mengimajinasikan atau membayangkan sesuatu atau mereka-reka sesuatu telah membantu saya dalam banyak proses belajar. Dan kemampuan saya untuk mereka-reka atau berimajinasi kemudian memberanikan saya untuk mencoba untuk menulis surat kepada salah seorang pemimpin dunia. Oke, pada tahun 1990 ketika saya baru naik dari kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP, saya memberanikan diri untuk menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris, yaitu Margaret Thatcher. Jadi ketika itu Perdana Menteri Inggris ini sangat terkenal dan dia dikenal sebagai seorang wanita besi itu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mencoba memberanikan diri, saya mencoba untuk meminjam kamus Indonesia Inggris dari teman saya, dari tangga saya sebelah rumah. Kemudian saya mencoba untuk merangkai kalimat dengan melihat kamus bahasa Inggris Indonesia. Jadi pertama saya pinjam dulu kamus Indonesia Inggris, kemudian saya mencoba bikin kalimat dan saya sesuaikan dengan kalimat yang ada di kamus bahasa Inggris dan Indonesia. Saya mencoba-coba, saya menulis surat dan kemudian tidak disangka ternyata kemudian surat saya itu dibalas ya, walaupun yang membalas adalah tentu saja dari sekretaris korespondensi, tapi buat saya ini merupakan satu kebanggaan ketika sebagai anak kecil dari Indonesia kemudian menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, yaitu Margaret Thatcher, dan tanpa disangka surat saya dibalas itu. Dan sampai sekarang ini tentu menjadi satu memorabilia yang berharga buat saya. Dan itu semua dimungkinkan karena saya mempunyai suatu sumber informasi atau kemampuan literasi yang saya dapatkan dari majalah-majalah yang sebelumnya. Nah, minat saya membaca dari kecil dimulai dengan membaca komik, membaca majalah anak-anak, kemudian membaca majalah berita, dan kemudian membaca majalah bahasa asing. Secara saya tidak sadari ternyata membentuk satu algoritma di kepala saya. Artinya algoritma yang kemudian membantu saya kemudian untuk merangkai kemampuan untuk berimajinasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan terutama. Dan kemudian exposure saya terhadap informasi yang saya dapat dari majalah atau dari buku-buku ataupun komik ternyata kemudian banyak membantu saya dalam baik itu perjalanan pendidikan saya maupun perjalanan karir saya. Kemudian saya ketika saya kuliah, saya merasa banyak sekali ketika itu saya kuliah di jurusan sastra Cina di Universitas Indonesia, dan kemudian saya mengambil konsentrasinya di bidang sejarah. Nah, karena saya sudah terbiasa untuk membaca majalah-majalah dan kemudian informasi yang berkaitan dengan politik, sejarah, dan kemudian mengenai isu-isu internasional, saya tidak menemukan kesulitan ketika saya belajar di universitas. Dan kemudian ternyata lagi-lagi habit saya ketika itu kemudian banyak sekali membantu saya ketika saya berkarir. Jadi saya berkarir di bidang jurnalistik dan kemudian saya pernah berkarir di salah satu kedutaan asing sebagai seorang analis politik. Hingga sekarang saya berkarir di bidang akademik yang terutama berkaitan dengan hubungan internasional. Dan saya merasa benar-benar satu habit atau satu kebiasaan saya ketika saya kecil membaca majalah dan mendapatkan informasi yang begitu kaya sangat membantu saya. Artinya
saya tidak kesulitan untuk merangkai suatu informasi. Artinya saya melihat informasi bagaikan puzzle-puzzle dan kemudian bisa saya rangkai dan bisa saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan itu sangat membantu sekali. Oleh karena itu saya sangat mendorong kepada kita semua untuk perbanyaklah membaca, karena sekali lagi membaca akan menstimulus orang untuk berpikir atau berimajinasi. Dan kemudian jika kita sudah sering membaca, maka kita akan bisa menulis. Dan saya katakan bahwa Anda bayangkan seorang yang suka membaca akan mempunyai suatu daya imajinasi yang kuat, maka orang yang bisa menulis berarti mempunyai daya imajinasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, membacalah, membacalah, membacalah. Apalagi sekarang informasi sudah sangat banyak dan tidak ada lagi kemewahan dalam informasi.